Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cavano, jadi kali ini unit Humas Center Undip bakal ngadain podcast nih bareng komunitas. Oke, sebelumnya kenalin aku Putri Alia Larasati, staf ahli unit Humas Center Undip. Oh iya, tapi kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama dua rekan aku. Silakan bisa perkenalan dulu, Safira Dika. Ya, perkenalkan, nama aku Safira Jarlina dari staf muda unit Humas HMPD Undip. Oke, kenalin, nama aku Dika dari staf muda unit Humas HMPD Undip. Oke, jadi sekarang kita lagi kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mas Fajar dari komunitas Pira Kota ya Mas ya? Iya. Silakan Mas bisa perkenalan terlebih dahulu. Aduh, perkenalan ya. Nama saya Rajab Marabdillah. Selama ini aktif di komunitas Pira Kota. Lalu apa lagi? Latar belakang pendidikan. S1 saya teknik sipil, S2 saya urban studi di UI. Lalu UI Jakarta. Lalu apa lagi? Aktivitas sempat ngajar dan menjadi tenaga ahli di DPR Pusat. Gitu aja. Oke, halo Mas Fajar. Jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih Mas dari teman-teman yang pada nitip pertanyaan kita buat komunitas Pira Kota mengenai isu krisis iklim yang terkumpul melalui Instagram HMPD Undip dan form yang kita sebar. Nah, untuk yang pertama, teman-teman pada kepo nih Mas Fajar sama Pira Kota, sebenarnya komunitas Pira Kota tuh komunitas apa sih Mas? Dan awal terbentuknya tuh gimana sih Mas? Oke, selamat sore ya. Komunitas Pira Kota itu dulu setahu saya itu dari 2015 Pira Kota forumnya yang mulai saya fokus ikut. Tapi awal mula kata Pira Kota itu sudah dipakai di 2008. Itu ada festival Kota Masa Depan dibuat oleh komunitas Histeria. Jadi komunitas Histeria itu adalah hub ya, community hub di mana di sana ada berbagai macam komunitas, ada teman-teman pecinta lingkungan, teman-teman pecinta seni, mural, terus seni musik juga, terus ada juga yang aware tentang kampung, perkotaan. Nah, itu bagian Pira Kota ada di situ. Itu kegiatannya ngapain aja selama ini? Wah, banyak. Kita udah bentuk buku, udah nerbitin Histeria itu udah nerbitin beberapa buku tentang kegiatan yang berkaitan dengan kedaerahan gitu, tentang kampung-kampung yang pernah kita sambangi gitu. Ada dari Festival Arus Jatiwayang, terus itu ada bukunya, buku tentang Jatiwayang, buku tentang apalagi di Gunung Pati kita pernah bikin, banyak di Semarang sih. Tentang isunya macam-macam. Kalau Jatiwayang kan tentang sejarah bahwa dan ada mitologi atau mitos di sana, ada folklore yang diangkat bahwa ada bukit dulunya itu ada suara-suara gitu, suara-suara gending-gending Jawa atau gamelan Jawa atau wayangan tapi nggak ada orangnya gitu. Itu diangkat jadi sebuah festival, kita kerja dengan teman-teman kampung. Beda lagi dengan di Gunung Pati. Gunung Pati kan di Nongko Sawit, itu daerah hulu sungai, itu berkaitan dengan iklim seperti yang kita bahas kali ini ya. Berkaitan dengan iklim dan karena peralih fungsian lahan ya. Di Gunung Pati itu banyak lahan-lahan yang tadinya serapan dikembangkan menjadi oleh developer, dijual menjadi perumahan, klaster-klaster seperti itu. Jadi daerah resapan kurang, terus air yang tadinya ada menjadi susah, cadangan air menjadi surut, kayak gitu. Kegiatannya macam-macam ya, tapi kita masih yang rutin sekarang bulanan ada Pira Kota Forum. Terakhir kita ngadain Pira Kota Forum itu 2 hari yang lalu di Berkota. Berkota itu tahu ya? Ini teman-teman dari Undip kan tahu kan, Berkota itu daerah Semarang di
kita ke sana juga dengan sejarah, di mana itu ada banyak artefak-artefak di sana di depan. Muda-mudinya gitu, antara Karang Taruna dan bapak-bapak pengurus di sana ada nama komunitasnya itu Pakas Peduli Kali Semarang. Jadi gitu kegiatan. Seru sih. Bisa dilihat di IG Histeria dan Peka Kota. Kemarin ada touring makam baik siang maupun malam. Nah, itu kan seru. Jadi PK Kota tuh selain ngadain event-event gitu juga nerbitin banyak buku gitu ya, Mas? Iya, gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih tentang isu krisis iklim yang sekarang ini juga sedang terjadi di Indonesia. Ini banyak yang nanya nih, Mas, sebenarnya isu krisis iklim itu apa sih, Mas? Isu krisis iklim itu sebenarnya bukan krisis ya. Ini perubahan, tapi karena krisis itu diakibatkan karena rusaknya gas alam ya, menjadi efek rumah kaca, jadi meningkatnya suhu bukan suatu daerah, bahkan secara global gitu kan. Gitu. Jadi krisis iklim yang dimaksud di sini ya efek dari naiknya suhu itu apa aja sih? Iklim jadi hujan yang tidak seharusnya di musim hujan ada sekarang, terus musim gugur geser, musim kering menjadi panjang gitu kan. Itu termasuk krisis iklim yang terjadi di sekarang ini. Jelas. Jadi krisis iklim sama perubahan iklim itu sesuatu yang sama ya, Mas? Ya, perubahan iklim itu krisis perubahan iklim itu di dalam krisis iklim. Jadi ada ya, kalau ada gambaran itu kan perubahan iklim itu, krisis iklim itu ada perubahan iklimnya, ada pengurusan alamnya, ada sebab dan akibat. Akibatnya ya perubahan iklim itu dalam skop yang besar itu krisis iklim. Terus menurut Mas Ojab nih, kenapa sih manusia tuh kurang teredukasi tentang krisis iklim ini? Terus kayak cara memberi edukasi yang benar kepada orang-orang tuh gimana ya, Mas, kira-kira? Manusia ya, kalau di film Avenger kan ada Thanos gitu kan, menghilangkan paksa. Human itself itu sebuah trouble gitu, kalau ada pengertian di SDGs itu sebenarnya begitu, ada untuk mengontrol populasi itu kan SDGs, tahu SDGs ya, Sustainable Development Goal. Nah, itu kan ada 17 poin gitu kan. Salah satu pengendalian populasi itu ya hampir mirip kayak gitu juga, sepakat dengan teorinya Thanos itu menghilangkan manusia. Tapi ya enggak dengan cara yang pengendalian ya, bukan penghilangan atau genosida gitu kan. Seperti itu. Jadi manusianya. Nah, kalau saya pernah nulis itu ada Paul Srivastava, bukunya tentang Ecocentric Management for a Risk Society tahun 98. Itu ada dua kemungkinan manusianya ya. Kenapa kok manusia susah kan tadi pertanyaan. Nah, manusia di sini di global ya terutama punya dua pemikiran gitu. Yang satu pemikiran antroposentris, yang satu ekonosentris. Ini kuliah banget ini. Antroposentris itu ya semua disenterkan manusia sebagai sentral kehidupan dunia. Apapun semua alam, semua yang ada di bumi ini harus ikut apa kemauan manusia. Ya, satu itu antroposentris. Dua, ekonosentris. Ekonosentris itu yang disentralkan itu eko atau alam atau lingkungan gitu kan. Jadi semua harus menyeimbangkan alam. Itu ada carrying capacity, ya kan? Nah, kalau di UU ada DDLT, daya dukung daya tampung lingkungan. Kalian udah sampai situ kuliahnya? Baru Bu Yuto belum ada suaranya. Belum, Mas. Ada carrying capacity, nanti kalian belajar ya tentang itu, carrying capacity, bahwa carrying capacity itu ada ya, balik lagi ke ekonosentris itu
tentang manusia itu menjadi bagian dari lingkungan. Jadi semuanya itu harus seimbang, sesuai porsi gitu kan, tidak berlebihan. Itu dengan tentu mengorbankan beberapa kepentingan makhluk-makhluk yang lain, termasuk manusia itu sendiri. Manusia itu konsumsinya misal slow fashion. Sekarang kan lagi musim thrifting lah kalian, anak-anak mahasiswa thrifting, beli baju bekas, ya itu masuk bagian dari slow fashion gitu kan. Bagaimana pabrik atau produksi kain tidak menambang atau membeli dari bahan alam, kita pakai yang bekas-bekas dulu, bahkan kurangi single use plastik, gerakan-gerakan kayak gitu sih. Itu termasuk gerakan-gerakan ekonosentris itu, yaitu mengorbankan kepentingan manusia itu sendiri. Sedangkan manusia sendiri kan dituntut sekarang itu harus serba cepat, serba instan. Kalau tidak instan akan tertinggal, kan seperti itu. Gitu ya, paham ya? Jadi ada dua, ekonosentris dan antroposentris. Nah, sekarang role-nya sekarang di Indonesia ini kebijakannya ke arah kemana? Gitu kan? Seperti itu. Apakah kita mengaju, kalau antroposentris itu biasanya ya dominasi itu di dominasi manusia di atas alam gitu. Kalau intinya manusia itu harus mendapat manfaat sebesar-besarnya dari alam untuk kepentingan manusia dengan atas dasar itu kebersahajaan manusia. Tapi kan manusia sendiri kan kadang siapa nih yang diuntungkan? Kan gitu. Kelompok mana nih yang diuntungkan? Apakah seluruh manusia atau hanya sebagian orang yang mendapat benefit dari penggunaan atau pengurusan alam? Kan seperti itu. Kita mesti berpikir itu di situ. Itu kalian bisa catat itu. Kalau skripsi ada di Paul Srivastava, bukunya Ecocentric Management for a Rich Society. Jadi perbandingan antara antroposentris dan ekonosentris. Itu saya dapat bacaan ini aja dari Prof. Darto. Bukan Prof. Darto. Undip juga. Gitu. Seperti itu. Terus apa lagi? Tadi pertanyaannya, kenapa manusia susah? Bagaimana mengedukasinya? Iya. Mengedukasi. Ya, mau nggak mau kesadaran, nggak mungkin dihipnotis ya. Atau kita kesadaran itu seperti apa ya, pengaruh utamaan ya. Kalau kita nanti besok bekerja di bidang entah konsultan, entah di eksekutif, entah di legislatif, tentu poin-poin lingkungan harus dimasukkan dalam plan kalian gitu, dipertimbangkan penggunaan AMDAL, terus daya dukung, daya tampung lingkungan itu perlu dihitung secara benar-benar, terus emisi gitu, segala bentuk produksi kan pasti ada emisinya gitu kan. Kalian disuruh menata sebuah kawasan, kalian harus memikirkan emisi, bahkan drainase, dan pengelolaan sampah itu seperti apa, ikut drainase sanitasi ya, seperti itu. Kalian harus memikirkan itu serapan tanah, terus ini alirnya kemana, bahkan dari mananya, itu harus holistik gitu Pak. Kalian sebagai planner besok berpikir itu ya kafah gitu. Itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya kafah, itu menyeluruh secara holistik, mampu mensinergikan banyak kepentingan baik dari dan sebagainya. Nah, kalau dihubungin sama COVID nih Mas, kan COVID tuh udah ada di Indonesia sejak 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih ya. Nah itu kira-kira apakah berpengaruh pada perubahan iklim yang terjadi sekarang ini ya Mas? COVID ya. COVID itu kalau COVID itu saya tadi baca-baca sedikit, ada hasil riset Global Carbon Project itu dunia menyatakan berstatement bahwa
emisi di dunia karena COVID ini berkurang, ya jelas, terutama negara bagian Eropa, karena mereka lockdown secara serius ya, pabrik pada tutup, kendaraan macet berkurang, gitu. Orang pada di rumah, ya itu berkurang, itu emisinya turun secara drastis. Tapi di sisi lain kan itu juga nggak baik, itu dimana manusia kan harus berproduktif gitu kan. Ya kalau pemerintahnya atau daerahnya itu mencukupi, tapi bagaimana yang tidak tercukupi, otomatis mereka harus dia bekerja, berproduksi gitu kan, seperti itu. Untuk di pandemi COVID ini, untuk di sisi iklim itu bagus, tapi ya dengan catatan kita kena COVID juga nggak bagus juga kan. Kita harus berimbang gitu kan, bagaimana cara mengatasi biar kita nggak kena COVID tapi kita tetap berproduktif gitu kan, tentu dengan menjaga alam gitu kan, seperti itu harus dipikirkan gitu kan. Ya koyok ngono lah, kerjaan planner itu kalian harus memikirkan hal-hal yang sedikit impossible gitu sebenarnya, bagaimana kepentingan lingkungan sama perdagangan, kamu harus menyeimbangkan itu, ada kepentingan pertahanan negara, urban crime bergabung dengan urban health, terus urban health versus urban economic gitu. Kalian harus berpikir secara berimbang gitu. Jadi tidak serta-merta bagus emisinya turun, iya emisinya turun, tapi kan kita produktivitas kita turun drastis gitu. Tapi kalau di Indonesia ya nggak begitu drastis, orang soalnya kita juga nggak taat banget gitu kan, terutama di daerah gitu kan. Daerah ya pabrik masih buka, ya teman-teman buruh gitu, orang COVID apa kantor kita nggak ada libur, nggak ada apa, ya mungkin dirubah kebiasaannya kayak new normal itu, dirubah kebiasaannya ya cuci tangan, pakai masker kayak gitu. Kita beradaptasi dengan lingkungan. Itu sih selama COVID ini saya lihat itu di COVID ini juga ujian ya sih bagi kota-kota yang ada di Indonesia kan. Banyak itu kota-kota menstatementkan bahwa kami smart city gitu kan, sering kan smart city, Bandung smart city, Semarang smart city gitu, Jakarta smart city. Nah itu seberapa smart sih kalian menghadapi pandemi ini gitu kan, respon cepat adanya tracking pasien COVID pernah kemana saja, itu hasilnya apa gitu kan. Mereka kan ternyata juga yang berstatement bahwa smart city bahwa kabupaten ikut-ikutan smart city ya. itu tenan pora gitu kan, gitu ibaratnya kan gitu, apa hanya pesan kosong aja gitu kan. Jadi smart city ya sampai tracing, sampai penurunan turun bantuan tidak salah sasaran, mitigasinya jelas, siapa yang bergerak, dananya dari mana, itu harus smart. Itu. Baik. Jadi pengaruh COVID itu bergantung pada daerahnya. Apa gimana? Ya, jadi pengaruh COVID itu jadi bergantung pada tiap daerah masing-masing, tiap negara dari masing-masing. Strateginya kan macam-macam. Ada yang pakai herd immunity kayak di Belanda itu, cuek tuh, terserah kalian mau pakai masker atau enggak, terserah dari awal, karena itu juga ada dasarnya. Kalau ini ya vaksin itu benar-benar bekerja gitu kan, mereka di situ. Terus tapi ya kejam juga kalau ujung-ujungnya survival of the fittest gitu kan, kayak Darwin gitu kan, survival of the fittest. Kalau kalian nggak kuat kena pandemi ya udah lewat, karena ini memang udah masanya. Tapi kan harusnya ada negara untuk melindungi itu. Tuh, tergantung strategi kota masing-masing, benar. Dan warganya juga sih, mau ketat kayak gimana, warganya angel sama aja. Gitu. Tadi kan udah pengaruh COVID. Ada nggak sih hubungan tata ruang kota ini sama krisis iklim itu kayak gimana? Terus atau mungkin perannya dari tata kota itu terhadap krisis iklim itu gimana?